Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus, Putramu terkasih yang menjadi manusia. Kami mohon semoga hal ini menjadi kekuatan kami, agar mata dan hati kami selalu terbuka terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami, dan kami pun dengan penuh syukur memberikan pertolongan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya, bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca kitab Nabi Yesaya, yang kemarin kita diingatkan bahwa pada saat kita berpuasa kita dipanggil untuk berlaku adil, bersikap murah hati, dan dalam kerendahan hati dan syukur
berbakti kepada Tuhan. Hari ini Nabi Yesaya melanjutkan lagi nasihat-nasihat yang diperlukan bagi kita kalau kita mau menjadi pembawa damai sejahtera, kerukunan, persaudaraan dalam semangat kemurahan hati dan cinta kasih. Caranya bagaimana? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ditunjukkan kepada kita oleh Nabi Yesaya cara kita membangun kerukunan persaudaraan dalam cinta kasih adalah apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Kuk berarti beban berat. Lalu tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, ini godaan kita, nuding-nuding ya, nunjuk-nunjuk dengan jari kita orang lain dan memfitnah orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita menunjuk jari kepada orang lain, satu jari terarah pada orang lain, tapi lihatlah jari jemari yang lain mengarah pada diri kita sendiri. Kalau kita bilang pada orang lain, jelek lu, jahat lu, kau tidak baik, engkau melanggar moral, dan seterusnya dengan telunjuk kita, lalu jari-jari yang lain, 4 jari lain akan mengatakan, hati-hati, kamu ini lebih loh, 1 jari aja tertuju pada orang lain dengan fitnah yang kamu lakukan, tetapi 4 jari tertuju kepada dirimu sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini yang kerap kali tidak mudah. Hari-hari ini kita masih mengalami bagaimana orang terus memberikan fitnah dengan kekecewaan-kekecewaan yang dialami. Orang bilang, kadang-kadang kita itu hanya siap untuk menang, tetapi tidak siap untuk kalah. Ini yang kita rasakan suasananya. Lalu dengan berbagai macam argumentasi, entah itu yang masuk akal, entah itu yang akal-akalan, kita tidak tahu lagi. Padahal rakyat sudah bersukacita menikmati pesta demokrasi dalam kegembiraan, menentukan pilihan-pilihan untuk masa depan. Dan dalam proses penghitungan yang belum selesai, orang masih tergoda untuk menyerang pihak lain, menunjuk-nunjukkan jarinya, memfitnah. Kata Nabi Yesaya mengingatkan kita. Maka dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita bermurah hati pada orang lain, kemurahan hati itu juga dalam ucapan, tapi juga di dalam tindakan. Tindakannya adalah tindakan kemurahan hati, memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, bahkan juga memberi pakaian pada yang telanjang, mengunjungi orang sakit, dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Nah, kadang-kadang kita masih curiga dalam situasi yang sulit seperti ini. Hujan, banjir, orang kesulitan untuk mendapatkan makan. Dan ketika kita menolong mereka, lalu orang bisa saja curiga, lah ini punya motif-motif yang tidak baik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kesejahteraan tentu idealnya adalah kesejahteraan yang sustainable, kesejahteraan yang berkelanjutan. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, orang sungguh tidak hanya membutuhkan pancing atau kail, tetapi membutuhkan ikan untuk santapan. Nah, ini yang kerap kali kita lupakan. Tentu sambil memberikan makan, kita juga memberikan kail, pancing, sehingga pemberdayaan, empowering terjadi.
Persis itulah hal-hal yang juga kita harus lakukan di masa Prapaskah ini. Itulah sebabnya kita mempunyai yang disebut aksi puasa pembangunan. Kita berbagi doa derma dalam karya amal untuk siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan perhatian kita. Ini yang bisa saya tawarkan sebagai bahan renungan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.